Ketika Al-Quran berkata seperti ini, marilah kita berdiskusi dengan bahasa yang sama di antara kitab kami dengan kitab kalian. Kata-katanya seperti itu. Bahwa kita tidak menyembah selain kepada Allah, kita tidak syirik kepada Allah, dan kita tidak menjadikan di antara kita Tuhan sebagai yang Tuhan kepada yang lain. Maka sebetulnya di sini ada ujian bagi Al-Quran. Contoh saja paling gampang begini. Kalau saya tanya di sini, mayoritas Tuhannya orang Kristen siapa? Jawabannya mayoritas pasti Yesus Kristus. Yesus, ya. Tuhannya orang Buddha siapa? Jawabannya pasti Buddha Gautama. Tuhannya orang Hindu siapa? Itu dewa-dewa itu tuh. Dewa-dewa. Trimitra itu. Betul ya? Iya. Tapi ternyata Al-Quran memberikan ujian bagi diri dia sendiri. Ini yang luar biasa. Langsung ditantang gitu ya. Ini luar biasa. Logikanya saya balik. Kalau seandainya ternyata tidak ada kata-kata mengenai sembahlah hanya kepada Allah, jangan syirik kepada Allah di dalam kitab-kitab yang lain, maka sudah dipastikan Al-Quran salah. Iya, betul. Logikanya begitu. Iya, logikanya. Dan saya menantang mereka. Kalau seandainya Al-Quran salah, maka demi Allah hari ini juga saya tinggalkan Al-Quran. Buat apa saya ikutin kitab suci yang salah? Itu konsepsi berpikirnya seperti itu. Iya. Ternyata ketika kita pelajari kitab-kitab yang lain, betul-betul semua kitab suci ini bicara, kitab-kitab agama lain ini bicara mengenai masalah ketauhidan. Tidak ada di sana bicara mengenai Nabi Isa dikatakan sebagai Tuhan. Yang ada Nabi Isa diakui oleh Tuhan oleh umatnya. Buddha Gautama juga begitu, tidak pernah dia mendeklarasi dirinya sebagai Tuhan. Itu seperti itu. Jadi konsep ini yang saya bawa mereka untuk berpikir, untuk belajar. Karena tujuannya apa? Ada satu PR besar bagi kami pembina mu'alaf di Mu'alaf Center Indonesia. Apa itu? PR besarnya adalah begini. Merubah mindset para mu'alaf. Mindset. Kebiasaan. Begitu mereka masuk Islam, yang harus dirubah itu bukan pakaiannya dulu, bukan kemudian cara ibadahnya dulu, ya. Tapi yang paling penting dirubah adalah mindsetnya dulu. Oh, baik. Mindsetnya terlebih dahulu jadi. Mindsetnya terlebih dahulu. Begini. Kalau kita tanya, ada seorang mu'alaf datang, dia kemudian bersyahadat. Setelah berdiskusi, kita tanya, ya. Dia jawabannya, alhamdulillah Pak, saya sekarang sudah mendapatkan hidayah. Dalam hatinya dia, cara berpikirnya dia, saya sudah menemukan agama yang benar, dan agama yang benar ini akan membawa saya masuk ke dalam surganya Allah. Surganya Allah. Cara berpikirnya begitu. Iya. Kenapa? Karena kalau hasil diskusi dia akan saya buktikan bahwa apa? Bahwa Alkitab sucinya mereka salah. Iya. Saya harus bisa buktikan itu. Harus. Karena apa? Ini sama seperti kita contoh saja memilih, kalau kita punya uang gitu ya, niat kita untuk membeli motor. Kita datang ke showroom Suzuki, Yamaha, sama Honda tuh misalnya. Maka kita akan pilih mana yang paling baik di antara tiga merek ini, kira-kira begitu. Kalau untuk memilih motor saja harus menggunakan barometer itu, apalagi ini untuk memilih yang namanya keimanan. Keimanan, ya, betul. Betul ya, begitu ya. Ketika mereka berpikir bahwa saya sudah menemukan agama yang benar, saya sudah menemukan pedoman hidup yang benar, maka di saat itu yang perlu kita tanya adalah kepada para mu'alaf ini, tujuan akhirnya apa? Final destination-nya apa? Betul sekali. Jawaban mereka pasti, saya ingin masuk ke dalam surga. Masuk ke dalam surga, Masya Allah. Cuma permasalahannya adalah mindset seperti ini adalah mindset pada waktu dia masih non-muslim. Oke. Kenapa mindset ini adalah, saya bilang ini adalah mindset non-muslim. Mindset ketika orang beriman dan kepada Tuhan, dan kemudian karena keimanannya itu bisa masuk surga dengan sendirinya, itu adalah mindsetnya non-muslim. Dengan masuk surga dengan sendirinya, artinya dia dengan beriman seperti itu, dan dia bisa kucuk-kucuk ke surga sendirian. Benar ya? Sedangkan dalam Al-Quran dikatakan,
Dan ini PR. Imam Syafi'i itu berkata begini, kalau seandainya Al-Quran ini diturunkan hanya untuk menjadikan atau menunjukkan jalan bagi manusia untuk bisa masuk ke dalam surga, maka cukup satu surat saja yang diturunkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Itu surat Al-Asr. Wal asri innal insana lafi husr illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Allah bilang manusia itu dalam keadaan rugi dalam dalam pandangannya Allah, dalam hitungannya Allah. Kalau rugi dalam hitungannya manusia, itu paling saya rugi 50 juta, rugi 100 juta, paling begitu. Tapi kalau rugi dalam pandangan Allah, itu kita bicaranya mengenai masalah surga dan neraka itu. Kecuali orang-orang yang beriman, beramal soleh. Di dua ini, insya Allah kita sudah. Kita beriman kepada Allah dan beramal soleh. Amal solehnya itu seperti apa? Puasa, zakat, segala macam. Namun ada dua yang belakang nih yang akan lupa. Menyampaikan kebenaran dengan penuh kesabaran. Para mu'alaf ini ketika dia masuk ke dalam Islam, tidak bisa tidak, dia pasti menemukan yang namanya kebenaran. Bedanya orang masuk Islam dengan orang yang keluar dari Islam, ya. Kalau orang yang masuk Islam itu pasti dia menggunakan ini alasannya. Tidak bisa tidak. Ya. Tapi kalau orang yang keluar Islam itu urusannya cuma sejengkal antara perut sama kemaluan. Oh iya, betul. Betul ya, begitu ya. Iya. Nah, para mu'alaf ini ketika mereka menyampaikan atau menerima sebuah kebenaran, maka ada kewajiban bagi mereka untuk menyampaikan kebenaran dengan cara yang penuh kesabaran. Sabar ya. Saya tanya sama Wendy pada waktu itu, Wen, you kan sudah muslim sekarang. Iya Pak. Saya tanya dulu sama kamu, kamu sayang nggak dengan mama kamu? Sayang nggak dengan papa kamu? Saya tanya itu dulu. Dia jawab sayang. Ingat ya Wen, ketika kamu sudah muslim, maka kamu tidak bisa berdusta lagi. Dan apabila kamu berdusta, itu ciri-ciri orang munafik tuh. Munafik. Betul. Ya, betul. Tapi kamu tahu nggak bahwa mama dan papa kamu sekarang dalam ancaman yang luar biasa dari Allah. Kalau mereka meninggal malam ini dalam keadaan masih kafir, maka tempatnya adalah tidak lain tidak bukan dia kekal abadi di neraka. Tugasmu untuk kemudian menyampaikan kepada mereka. Jadi di Mu'alaf Center itu, saya itu berusaha untuk bukan kemudian saya membawa mu'alaf keluar dari keluarganya, tapi saya berusaha untuk mempersiapkan mereka untuk kembali ke keluarganya. Oke, baik. Bahkan mungkin sampai keluarganya pun ikut bersamanya mungkin. Insya Allah harus seperti itu. Karena apa? Ini merupakan bagian dari tanggung jawab dia sebagai muslim. Oke. Oh, tanggung jawab ya. Tanggung jawab dia sebagai muslim. 4 kan diminta pertanggungjawaban kan? Nanti di akhirat umur, tubuh, harta dan ilmu. Ilmu, ya sekali. Mau kemana? Yang 3 mungkin kelihatan. Karena apa? Materinya kelihatan. Umur kita tahu. Tubuh kita kelihatan. Harta kita kelihatan. Tapi bicara masalah ilmu, ini yang jangan sampai kemudian nanti Wen, lu udah capek-capek sholat segala macam, lu nyangkut nanti di sana. Gara-gara apa? Ada satu amanah yang tidak lu selesaikan di dunia. Menyampaikan kebenaran itu tadi ya yang dia dapat itu sendiri ya. Gimana? Yang tadi salah satunya menyampaikan apa yang dia dapat. Iya. Ya betul, karena apa? Bagaimanapun juga rumusnya orang menemukan Islam adalah dia menggunakan akal fikirannya. Itu rumus tuh. Dalam Al-Quran 300 lebih tuh ayat tuh. Wala yatafakkaru wala yatafakkaru. Apakah kamu tidak berpikir? Apakah kamu tidak berakal? Allah suruh kita berpikir dan berakal dulu, baru beriman. Beda dengan agama lain. Beriman dulu, baru kemudian kamu cocokkan akal kamu dengan itu. Itu yang celaka. Iya. Gitu ya.